bapaknya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Kedua, ketiga, udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah 3 tahun, apalagi ketemunya jam 3 malam jatohan, gocap aja nggak mau. Jadi yang dibutuhkan hari ini bukan pemimpin populis, tetapi pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi satu kesatuan irama, di mana iramanya menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa undang-undangnya, manusia Indonesia seutuhnya. Kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Deddy Mulyadi menyoroti perang Iran-Israel dan isu pertambangan yang banyak dikembangkan di beberapa daerah di luar Jabar, seperti Raja Ampat yang sempat viral beberapa waktu lalu. Menurut Kang Deddy, membiarkan penambang sama saja kita menjual diri. Ia mengibaratkan seorang wanita cantik yang punya pesona di bagian luar, tak perlu harus buka baju. Begitu juga dengan alam kita, yang sudah indah, ya tak perlu dikeruk isinya, kata Kang Deddy. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Gunung Gede, Pongkor, dan seluruh lingkaran Bogor, kalau kemudian ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam, apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Selain itu, KDM juga menyindir kelompok yang menganggapnya gubernur konten. Menurutnya, era saat ini, pemimpin tak perlu lagi menggunakan anggaran biaya kerjasama dengan media. Sebab semua pemimpin sudah bisa bicara terbuka melalui media sosial. Di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook, ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap, saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong. Hari ini kita memasuki sebuah era, di mana era itu era menuju masa depan. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mulah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan. Dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan mula yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia
mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Pertanyaannya adalah, kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi? Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin, karena ini bicara kepemimpinan, kalau jadi pemimpin, memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan. Yang kedua energi. Yang ketiga adalah cibiran. Ketekunan adalah dia harus tekun. Menyatukan pikiran dan hatinya serta energinya dalam ukiran di atas batu yang memerlukan waktu yang sangat lama. Perlu kesabaran yang sangat tinggi menulis kata-kata yang lahir dari jiwanya. Kemudian yang kedua, dia harus mengeluarkan energi yang besar karena mengukir di atas batu perlu tenaga yang sangat tinggi. Yang ketiga, cibiran. Cibirannya apa? Kamu melakukan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa menghabis-habiskan waktu untuk membuat tulisan di atas batu? Apa manfaatnya bagi peradaban bangsamu? Apa manfaatnya dari peradaban lingkunganmu? Kerangka pijak inilah yang secara sistemik orang lain memahami sejarah itu dibuat dalam sistematika berpikir yang melahirkan kurikulum akademis yang konsisten, yang menuju sebuah peradaban yang menjadi tujuan. Apa sih problem negeri ini, problem Sunda ini, problem Jawa Barat ini dulu adalah Pajajaran ini adalah inkonsistensi kepemimpinan, inkonsistensi sistem sehingga semua orang tidak berangkat pada tujuan yang sama. Kenapa harus cerita Siliwangi? Karena saya ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya. Kalau ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya, maka manusia diikatkan para peradabannya. Manusia diikatkan pada peradabannya, manusia harus diikatkan pada alamnya. Tidak ada manusia yang mengalami kebahagiaan di bumi ini manakala dia berpisah dengan alam dan lingkungannya. Saya punya tesis tentang itu. Pertanyaannya adalah, misi apa leluhur Sunda memerintahkan untuk terus membangun kampung adat dengan sistem pertanian nomaden? Nomaden itu kecerdasan, Pak, bukan penyebab kebakaran hutan. Itu kecerdasan. Sistem pertanian nomaden, kemudian kenapa mengambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya. Kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Enggak cerdas. Ini saya berikan gini lah. Orang Bogor itu gelis. Ya kan?
Kalau orang Bogor gelis campernik, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, gelis bawaning jadi endah bawaning ti kudrat. Nah itu Kang Anton nggak bisa ngomong gini. Ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo. Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan peputih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Kalau dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Kedua, ketiga, udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah 3 tahun, apalagi ketemunya jam 3 malam jatohan, gocap aja nggak mau. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Gunung Gede, Pongkor, dan seluruh lingkaran Bogor, kalau kemudian ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam, apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Jadi kalau tanah Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga diciptakan ketika Tuhan tersenyum, ngapain lu jual murah jadiin PSK? Nggak bisa. Saya termasuk yang hari ini ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi putri cantik, bukan PSK yang dijajakan di pinggir jalan. Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Gitu loh, terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Lihat sekarang ya udah, yang tradisi harus tetap ada. Harus dijaga, kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa. Tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan sudah? Kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Sudah, mau gimana lagi? Nggak mungkin mundur lagi. Sudah, kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu 2 variabel yang ingin dicapai. 1, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. 2 kok variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh larinya. Nah, ini sehingga tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk, petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa yang dia bisa memperolehnya dengan murah. Efek ekonomi. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah, kemudian
Yang kedua adalah lahir siklus ekosistem ekonomi. Sungainya jernih, pasarnya rapi, transportasi publiknya berbasis hijau, murah, tidak eksploitatif. Kemudian alam-alamnya terjaga dan terpelihara, tidak ada kemacetan. Maka pergi ke kawasan industri adalah pergi piknik. Tidak ada stres. Naik kereta, keretanya menyusuri areal-areal transportasi publik yang indah. Siapa yang meletakkan prinsip dasar perkereta-apian? Belanda. Sangat baik sistemnya saya lihat. Terus kemudian sepanjang jalan melihat gedung-gedung dan areal pesawahan yang tertata serta rumah-rumah petani yang terpelihara. Pandangan mata manusia sepanjang memandang adalah hamparan hijau yang melahirkan energi baru bagi orang yang masuk kantor. Masuk kantor lepas depresi sehingga karyawan perusahaan, kemudian pegawai negeri, TNI dan Polri tidak perlu piknik karena pergi ke kantor sama dengan piknik. Kan ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu negara mengut pajak. Setelah negara mengut pajak dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah desa. Dikelolanya bagaimana? Uang pajaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan, kebutuhan menengah pembangunan, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan. Sehingga setiap uang rupiah yang dikeluarkan oleh dana negara itu adalah investasi bagi manusia, investasi infrastruktur, dan investasi ekonomi. Sehingga tidak ada pembangunan yang berulang. Semuanya bernilai, punya multiplier effect. Kalau sudah seperti itu, Indonesia itu negeri yang terbuka, Jawa Barat memadukan dua hal. Sistem kapitalisme berbasis harmoni dan humanis. Kotanya tumbuh masyarakat industri, desanya tertata dan terpelihara, dua-duanya kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Dan Jawa Barat itu punya dua-duanya. Inilah perspektif kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan. Dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah serba punya. Kenapa saya ngajarin belajar pada diri kita? Bukankah kita pernah menjadi bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan logam? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan teknologi batu dengan sistem pembangunan berundak? Perlu jawaban apa lagi? Bukankah bangsa kita sudah membangun sistem pertanian, pengelolaan sawah yang sangat efektif dan artistik? Kalau seperti itu, apa yang harus diperbaiki diri kita? Ada dua hal. Satu, kembali mempelajari tentang sejarah peradaban bangsanya. Dua, mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan. Dan yang ketiga, paling utama, efisien. Karena tidak ada kemajuan tanpa efisien. Efisiensi bisa lahir dan tumbuh dengan apa? Transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya.
YouTube bercerita tentang apa adanya, ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun. Saya ceritain. Dan hari ini, tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia, kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter. Jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Mah Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa yang susah tidur? Siapa yang jajan terus? Ayo, siapa yang main HP terus? Ayo, siapa yang melawan sama mama dan papahnya? Nanti Pak Gubernur datang ya. Nanti dibawa ke barak. Dulu nggak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Dibikin sistemnya kalau anak lagi nangis langsung dibuka. Nih, Pak Dedi ini ngomong. Langsung saya ngomong, hei anak-anakku. Itu kalau diefektifkan itu, kalau diduitkan, itu dulu sosialisasi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, lewat gerakan PKK, pertemuan berapa puluh kali itu jilid, berapa jilid, itu berapa miliar yang dibutuhkan. Sekarang gratis. Hei, siapa mahasiswa yang dari rumahnya suruh bayar uang kuliah tapi dipakai pacaran? Ayo, siapa mahasiswa yang nongkrong di kafenya berjam-jam, berhari-hari, tapi uang kuliahnya nunggak? Ayo, siapa mahasiswa yang mobilnya baru, motornya baru, tapi uang kuliahnya nggak bayar? Ayo, siapa mahasiswa yang kalau ingin dapat nilai bagus deketin dosennya? Pura-pura baik, sering berkunjung ke rumahnya bawa makanan. Boleh enggak? Ya boleh saja. Iyalah, jadi ya emang kita ini tergantung memanfaatkan situasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya, hari ini diundang ke sini. Ya saya ceritanya itu saja buat mahasiswa. Proses komunikasi publiknya itu saja, ideologinya itu saja. Jadi saya nggak akan mau ngambil filsafat yang kejauhan dari Prancis,
dari Jerman. Wah, kenapa Aki Udin juga dari dulu sudah seperti itu? Terakhir, apa yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan di Indonesia itu tidak tumbuh dan berkembang menjadi rujukan pengetahuan? Problemnya satu, karena orang Sunda, orang Indonesia itu ikhlas. Ikhlas. Cing caring cing page kancing set saring set page iket itu pengetahuan. Siapa yang nulis? Cerita Lutung Kasarung itu pengetahuan, itu novel. Siapa yang nulis? Cerita Si Kabayan siapa yang nulis? Seluruh pengetahuan yang sangat luas itu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas. Nah, bangsa kita itu diajarin untuk hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia miliki. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia ucapkan. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka sudah bertuhan secara sempurna. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila